ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وعظم وأكرم وأنعم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وأسوتنا وقدوتنا وقرة أعيننا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى Sa'ban sekarang berarti 10 hari lagi tanggal 20. Qala ngendika sapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah rahmatullahi ta'ala alaihi utawi rahmate Allah iku alaihi mugi-mugi ing atase Imam Abu Hanifah. Al fiqhu utawi fikih iku ma'rifatun nafsi ngawruhi awak dewek. Marupane perkara laha kang manfaat kaduwe nafas wa malan perkara alaiha kang ngadowi ing atase nafas. Fikih itu mengetahui tentang jati diri, tentang diri sendiri. Akhirnya tahu mana yang bahaya untuk dirinya sendiri, mana yang enggak. Wa qala lan ngendika sapa Imam Abu Hanifah mal ilmu utawi ilmu. Ora ana utawi ilmu iku illa lil amali angin iku kaduwe ngamalake bihi kelawan ilmu. Wal amalu utawi ngamalake bihi kelawan ilmu iku tarkul ajili ninggalaken dunia lil ajili kaduwe akhirat. Kalau ada bahasa ajil itu berarti artinya dunia. Kalau ada ajil itu berarti artinya akhir. Nah, apa yang dimaksud ajil? Ajil itu berasal daripada kata ajila. Tapi nggak tahu beberapa ajila apa ajala gitu. Fahuwa ajilun. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-ajalah minasyaiton at-ta'anni minallah wal ajalah at-ta'anni itu artinya pelan, bukan lambat, tapi tenang itu dari Allah. Wal ajalah terburu-buru itu dari. Nah, jadi artinya ajalah itu artinya terburu. Nah, ajil itu artinya segala sesuatu yang datang sekarang, yaitu ya. Sementara ajil segala sesuatu yang datangnya nanti, yaitu akhirat. Artinya kita dapat nikmat, dapat enak, dapat pujian, dapat semuanya itu. Kalau kita mengharapkan di dunia, maka namanya ajil. Kita buru-buru pengen dapetin itu semua. Gitu. Paham ya? Iku tarkul ajili ninggalake dunia lil ajili krono akhirat. Fayam bagi mongko sayak colil insan ika duwe menuso opo alla yaghfula nyento ora klalen sopo insan an nafsihi saking awak dheweke insan wa malan barang yanfa'u kang manfaati opo ma ha ing nafs. Jadi nafas itu meskipun lafadznya mudzakkar tapi ternyata hukumnya muan. Ha ing nafas wa malan perkara ya durru kang bahaya ake opo maha ing nafas. Fi ulaha ing dalam dunyane nafas wa ukhraha lan akhirate nafas. Nah, selain ajil, dunia itu namanya ula. Kalau akhirat namanya akhir gitu.
walal akhiratu khairul laka minal ula. Paham kan? Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Ula itu artinya dunia. Yang pertama kali kita rasain ya dunia. Wa yustajabu nuli den tarik opo ma perkara yanfa'u kang manfaati opo ma ha ing nafas. Wa yajtani bulan ngadowi opo sopo insan ma ing perkara ya durru kang manfaati opo ma ha ing nafas. Kaila yakuna apa nakunu? Kaila yakuna apa kaila yakunu? Kaila yakuna karena kemasukan kai itu amil kaila yakuna supaya ora ono opo akluhu akale insan wa ilmuhu lan ilmune insan iku hujjatan hujjah alaihi ingatasi insan fayazdadu nuli tambah sopo opo ukubatun siksaan na'udzu berlindung sopo kita billahi ing Allah min sakhotihi saking bendune Allah wa iqabihi lan siksane Allah. Jadi intinya ini kamu, bukan ngomongin siapa-siapa, lagi-lagi ngomongin kamu. Nanti kalau punya anaknya udah rada gede, didik anak kita untuk tahu dirinya sendiri dulu. Tahu apa yang bermanfaat untuk dia, dan tahu apa yang nanti berbahaya untuk dia. Nggak usah banyak retorika, tahu ini, tahu itu. Tahu farmasi, tahu hitung-hitungan, tahu apa. Kamu tahu diri kamu sendiri dulu. Gitu, ngerti kan? Jangan kebalik. Penelitian pinter, bikin komputer pinter, ngetik-ngetik pinter, tapi dia nggak ngerti dirinya sendiri harus ngapain, itu kayak hambar. Nah, menurut Imam Abu Hanifah, fikih itu mengetahui diri sendiri, malah apa yang berguna baginya, wa ma'alaiha dan apa yang harus dijauhi oleh dirinya sendiri. Imam Hanafi mengatakan mal ilmu illa lil amal. Ilmu tuh nggak akan berguna kecuali emang diamalin untuk dirinya sendiri. Jadi dia tahu ucapan yang bagus mana, ucapan yang buruk mana, natap yang boleh mana, natap yang nggak boleh mana, langkah yang baik bagaimana, langkah yang nggak bagaimana, adab yang baik apa, adab yang nggak apa, ucapan yang sopan bagaimana, silaturahmi bagaimana, sosial bagaimana, kedekatan bagaimana, itu harus dikuasai dulu oleh kita. Ibadah bagaimana, sholatnya gimana, memenuhi rukun apa enggak, semua harus kita kuasai. Baru setelah itu semua dikuasai, kita baru belajar hal-hal lain. Jadi jangan belajar hal-hal lainnya sekarang, tapi belajar untuk diri sendiri nanti. Masa ya dia nggak tahu sholat, umur udah 60 tahun. Terus nanyanya begini, hari sholat Jumatku wajib beli sih. Copot ubannya, copot Pak. Udah punya uban, baru tanya, sholat Jumatku wajib tak beli sih. Enggak. Itu kan lucu gitu maksudnya tuh. Ada lagi orang yang udah nikah nggak tahu tentang hukum pernikahan, coba bayang. Ngebengkel dia pintar, komputer dia pintar, kerja nyari uang dia pintar, tapi itu nggak ngerti tentang hukum nikah. Harusnya kamu udah nikah kan, punya istri, punya anak, ya tahu cara mendidik istri gimana, tahu cara mendidik anak bagaimana, untuk diri kamu sendiri. Malah wa ma alaiha. Ilmu itu untukmu, manfaat untukmu apa, yang bahaya untukmu apa, hukum-hukum untukmu tuh bagaimana, itu maksudnya. Kawin je beli ngerti,
cara nalak bagaimana, cara rujuk bagaimana, ngomong yang baik bagaimana, hubungan biologis yang benar bagaimana, tuh ya salah kaprah. Akhirnya tidak heran kalau ternyata ada netizen yang tiba-tiba nanya, Pak Ustadz, saya udah mentalak istri saya 10 kali. Gundul ndasmu 10 kali. 10 kali je masih laki rabi. Iya kan? 10 kali udah bukan suami istri. Kamu tuh bisa kawin gitu loh maksudnya. Oh bisa punya anak, nggak ngerti apa-apa bisa punya kawin, bisa punya anak. Heran. Ya berarti dia tidak mengutamakan ilmu fikih, yang dia utamakan ilmu-ilmu yang lain. Nyeles pinter, marketing pinter, untuk dirinya sendiri nggak paham. Didik istri yang baik tuh gimana sih? Kenapa nggak belajar itu dulu? Bagaimana sih caranya istri nggak durhaka? Kenapa nggak belajar itu dulu? Bagaimana sih rumah tangga saya supaya sakinah? Nggak belajar itu dulu. Dia belajarnya yang lain. Nah, yang perlu kita pelajari itu ilmu untuk diri kita sendiri dulu. Salah satunya wal amal. Yang namanya mengamalkan ilmu itu adalah tarkul ajil lil ajil. Itu sejatinya ya. Ninggalin dunia demi untuk meraih akhirat. Itu ilmu yang benar itu namanya. Bayambagi lil insal Allah yaghfula an nafsi, sebaiknya manusia itu nggak melupakan dirinya sendiri. Wa ma yanfa'uha, apa yang bermanfaat untuk dirinya sendiri, wa ma yadurruha, apa yang bahaya untuk dirinya sendiri, baik fi ulaha di dunianya, wa ukhraha untuk akhiratnya. Nah, fayustajabu ma yanfa'uha, kemudian dia lakukan segala sesuatu yang bermanfaat, wa yajtaniba ma yadurruha, dia hindari dan dia jauh sesuatu yang bahaya. Enak kalau ilmu untuk seperti itu. Kaila yakuna aqluhu wa ilmu hujjatan alaih, supaya nanti ilmu dan akalnya tidak akan menjadi hujjah nanti ketika di akhirat. Begitu. Di akhirat ditanya, kamu didik istri nggak? Ya saya nggak belajar didikan istri. Belajarnya apa? Belajar cari uang yang bener. Didik istrinya gimana? Nah, itu hujjah. Ditanya sama Allah nggak bisa jawab, keder nanti. Maka ilmu agama itu hukumnya wajib. Fayazdadu uqubatun na'udzubillahi min sakhatihi wa iqabi, kalau belajar yang lain tapi nggak belajar tentang diri sendiri. Yang baik apa, yang nggak baik apa. Tapi yang lain bahasa Inggris mah pinter, ngomong udah kayak kodok, wak. Tapi itu nggak ngerti head, nggak ngerti istihadah, nggak ngerti tentang orang, nggak ngerti gimana sih orang nggak ngerti. Lucu kan orang nggak ngerti itu lucu. Nah, ngerti istilah head, istihadah dibilang head. Head lagi head. Tadi beli sholat. Nggak tanya sholat asar head, isya head, maghrib head. Padahal tidak semua darah itu head. Bisa jadi mengkodok. Orang kalau ngodoi puasa lalu besoknya batal kan kodoknya double. Iya nggak sih? Karena yang dia kodok adalah puasa yang wajib. Malam-malam sebelum sahur atau saya berniat bulan Sya'ban ini mengkodok 1 hari puasa Ramadan yang tertinggal di tahun kemarin. Niat, lalu sahur. Besoknya ada gorengan kepengen. Bagi dong. Padahal udah sahur. Akhirnya makan gorengan tersebut. Kamu dosa. Ini dosa dan kamu harus ngulangin lagi double 2 kali. Puasa kodok itu puasa wajib. Ngerti gak? Dan itu tuh nggak ngerti. Padahal udah nanti aja lah kodoknya besok. Karena saking nggak ngertinya. Nah, orang yang nggak ngerti itu kejeblos. Akhirnya akan menjadi tambahan siksaan di neraka nanti, menjadi murka Allah. Dan waqad warodalan teman-teman tuh Mekah fi manaqibil ilmi ing dalam piro-piro keagungan ilmu, wa fadhailihi lan piro-piro keutamaan ilmu. Opo ayatun piro-piro ayat, wa akhbarun lan piro-piro hadis, sahihatun kang sahih, masyhuratun kang terkenal, lam nastaghil kang ora ketungkul sapa kita, bidzikriha kelawan menyebutkan ayat, kaila yatula supaya ora dawa opo alkitabu kitab. Apa ini tiba-tiba aswab?
As-shawabu utawi kang bener. Iku innahu sa'tuhune shawab iku tamyizun misahake. Muhawwilun tur mindahake anil fa'ili sartane saking pelaku. Ini apa maksudnya? Oh gini, abi sebutin aja. Sebenarnya hadis tentang keutamaan ilmu, tentang keagungan ilmu itu ayatnya banyak, hadisnya banyak, yang soheh-soheh, yang masyhur-masyhur, yang kami nggak sempat dan nggak perlu untuk disebutkan dan dituliskan karena khawatir kalau disebutkan nanti kitabnya jadi tebel. Hatta kaila yatulal kitabnya jadi kandel tebel. Udahlah saya singkat-singkat aja, keutamaan ilmu tuh banyak. Sekarang faslun fin niyah fi halit ta'allum. Faslun utawi iku ana fasal suwiji fin niyating dalam niat. Fi halit ta'allumi ing dalam tingkahe belajar. Nah, sekarang niat ketika sedang belajar, sedang menuntut ilmu. Tapi ilmu di sini bukan ilmu yang lain. Bukan ilmu mencuri, bukan ilmu apa, tapi ilmu agama. Yang disebut ilmu itu ilmu agama. Ilmu untuk memperbaiki diri sendiri. Nah, itu sanksi sama sekolah-sekolah tuh, belajar enggak sih gitu kadang-kadang. Adab kan itu ilmu nafas, ilmu untuk diri sendiri, cara bicara, cara ngomong, akhlak. Oh pada senangnya tawuran, dengenan. Guruwe lo ben. Guruwe jago-jago TikTok bae kah? Joget-joget TikTok ngajak-ngajak murid deh. Ini oknum guru, tidak semua guru begitu. Tapi oknum. Kamu ngajar di SD, di MTS, hati-hati itu. Jangan pernah mengaku dirimu sebagai guru kalau tidak ada ilmu agama yang kau ajarkan pada murid-murid. Les bahasa Inggris nggak usah katakan guru. Paham ya? Kalau begitu semua orang juga bisa jadi guru. Kamu tes ngejahit, nanti guru, kamu harus ta'lim, harus enggak begitu. Paham ya? Guru itu adalah seseorang man 'allamani harfan wahida. Seseorang yang mengajarkanku satu huruf. Bermanfaat untuk diriku, untuk akhirat dan dunia. Itu namanya guru. Jadi kalau kamu ngajar kursus kepada murid-murid pakaiannya seksi apa, kamu bukan guru. Nah, bagaimana caranya bisa dianggap guru? Kamu ajarkan kursus matematika, selingi adab. Paham nggak? Yuk matematika 1 tambah 1, 2, nah nanti kalau sama ayah yang baik, kalau sama ibu yang baik, ini yang baik, akhlak, terus sholatnya yang rajin, itu guru tuh. Paham ya? Nggak semua ilmu lalu pengajarnya dikatakan guru. Ngajar piano emang guru yang enggak. Ngajar gitar, apalagi yang haram, guru enggak juga. Ngajar balap motor, guru yang enggak juga. Mereka adalah orang-orang berjasa pada hidup kita, tapi tidak ada hukukul ustaz. Tidak dianggap hak-haknya guru. Misal andaikan kita berbeda pendapat atau memusuhi, tidak akan kualat gitu loh maksudnya. Tapi tetap rasa terima kasih kita harus ada. Terutama sama guru SD, sama guru SMP. Meskipun nggak ngajarin akhlak, tapi dia pernah ngajarin bahasa Inggris, matematika. Itu orang berjasa itu. Datang ke sana silaturahmi, datang, Pak sehat Pak, kabarnya gimana? Paham ya gitu ya. Itu orang-orang berjasa, orang-orang yang sudah ngasih jalan, ngasih arahan. Ya kalau begitu semua orang juga bisa nangkap guru nanti. Pak sumber mana Pak? Tukang beca nanya. Lalu tukang beca bilang itu jembatan. Oh iya makasih Pak Guru. Ya masa langsung dianggap Pak Guru? Enggak, yang menanya doang. Kalau pertanyaan apa yang kaitannya dengan duniawi tidak akan dianggap guru. Paham ya? Nanti kita gurunya banyak banget nanti. Silaturahmi tukang beca pernah ngasih tahu sumber. Silaturahmi ojol pernah nganterin kita ke sini ngasih tahu ini. Pernah ngasih tahu, oh guru KB tadi, wong edan bisa jadi guru nanti. Karena pernah nunjukin kita apa-apa, ya itu. Ya, jadi guru itu beda-beda, nggak tanya. Sumala Buddha nuli ora kena ora, lahu kadue uang, finniya minan niyati saking niat,
fi zamani ta'allumil ilmi ing dalem waktune mempelajari ilmu agama. Idzin niyatu krana utawi niat, hiya yo niat iku ala aslu perkara kang asal, fi jami'il ahwali ing dalem sakabehane pira-pira tingkah. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, krana dawuhe sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu angin pestine utawi pira-pira amal iku bin niyati, kelawan pira-pira niat. Iku hadisun hadis, sahihun kang sahih. Wa an Rasulillah lan saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam utawi pirang-pirang iku min amalin saking amal, yatasawwaru kang ngebentuk opo amal, bisurati a'malid dunya kelawan bentuke piro-piro amal dunya, wayasirulan dadi opo amal bi husnin niyati sebab baike niat, khobar yasiru iku min a'malil akhirati saking piro-piro amal akhirat. Wakam lan utawi pirang-pirang iku min amalin saking amal, yatasawwaru kang dadi gambaran opo amal bisurati a'malil akhirati kelawan gambaran piro-piro amal akhirat. Lumaya siru nuli dadi opo amal iku min a'malid dunya saking piro-piro amal dunya, bisu in niyati kelawan alane niat. Abi tuh ada ayat yang bagus tuh. Apa sih wasa'a sa'yaha tuh, ada yang hafal nggak? Wasa'a sa'yaha. Itu jadi pedoman kehidupan tuh. Waman aradal akhirata wala apa? Man aradad dunya waman aradal akhirata wasa'a sa'yaha, begitu tuh. Tapi sebelumnya tuh apa gitu? Sebelumnya tuh. Kalau disuruh sebelumnya kan pusing juga. Man aradad mayyuridid dun mayyurid yu'tihi minha, gitu tuh. Ada yang itu tuh, Nafata Hilda. Wa mayyurid sawabad dunya yu'tihi apa? Coba ada yang hafal nggak? Barangkali yang hafal Quran siapa? Kader kalau bukan si makan. Awas sih meriti buntung-buntung semua ini. Mayurid sawabad dunya. Mana ChatGPT? Ada ChatGPT, mana ChatGPT deh? Dibantu aja deh. HP apa mana ya? Mbak Lis mana Mbak Lis? Ada HP apa enggak? Oh ada. HP apa ada. Coba ya. Wasa'a sa'yaha. Ada Jabi kemarin baca itu. Dapat.
Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. Ini ayat panduan tapi sampai nggak hafal ya isinya. Man kana yuridul ajilat. Ajilat apa artinya? Tadi? Dun ya. Paham ya sudah ya, udah di ajil tuh mudzakarnya, kalau muannasnya ajilah. Mang bisa enggak? Ada yang bisa ngertiin enggak? Coba yang kelas ulia yang bisa ngertiin jago. Tak kasih gorengan satu. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Nah, gini nih. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha' liman nurid. Siapa yang bisa arti? Liman nurid. Ya. Tapi thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Madhmuma terhina, madhura terusir. Udah dimaknani kemarin ya. Saya ada kemarin. Siapa yang bisa? Mangkana, ingat tahu lah mangkana. Jangan mayurid dulu, habis salah mayurid dulu. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura wa man aradal akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Artinya gitu, mangkana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Siapa yang bisa? Bakwan satu. Ya. Mangkana barang siapa yuridu yang menghendaki al-ajilata dunya ajjalna lahu maka aku akan segerakan dia memiliki itu fiha di dunia. Tapi itu pun catatannya manasya orang yang aku kehendaki. Liman nurid bagi orang-orang yang memang aku pilih, aku inginkan. Jadi nggak semua orang yang pengen dunia nggak semuanya kaya karena ada catatan liman nasya fiha manasya sesuai yang aku kehendaki untuk orang-orang yang aku pilih. Paham nggak? Ngerti kan? Al-Quran tuh hebat banget ya. Kok saya pengen dunia nggak kaya-kaya? Ada ayatnya. Tapi kok saya kaya? Ada ayatnya. Ayatnya satu. Maka yuridul ajilata barang siapa yang mau dunia, terus ajalna akan aku segerakan lahu untuknya fiha di dunia. Tapi catatannya adalah liman nasya sesuai dengan kehendak aku mau berapa-berapanya. Liman nurid untuk orang-orang yang aku mau aja. Ngerti kan? Untuk orang-orang yang aku mau aja. Bukan berarti dia ahli taat, enggak. Yang enggak ahli taat kalau memang saya menghendaki dia kaya-kaya. Penyanyi dangdut saya kehendaki dia kaya-kaya, tapi wajah tsumma ja'alna lahu jahannam. Tapi ini yang ngaji sedikit banget nih. Kemana semua? Tapi aku siapkan untuk dia apa namanya? Jahannam. Di jahannaman itu dia akan mazmum,
tercela, madhur. Lalu madhur itu terusir sebenarnya artinya, tapi kemana semua pada nggak ngaji? Nah, tapi bagusnya waman aradal akhirah, dan barang siapa yang menginginkan akhirat, wasa'alaha sa'yaha, wasa'a, dan dia berusaha laha untuk mendapatkan akhirat tersebut, sa'yaha, dengan kesungguhan ingin mendapatkan akhirat, wa huwa mu'minun, dan dia itu orang Islam mukmin, faulaika kana sa'yuhum mashkur, maka kehidupan dia itu mashkur, berkah. Gitu. Ashkur, berkah. Jadi yang pengen dunia itu nggak harus orang kaya. Kadang-kadang orang miskin cita-citanya udah tinggi. Miskin, nggak punya apa-apa, pengennya jadi pemain bola senior, kayak gitu, umum itu mau gitu. Jadi yang pengen kaya itu sebenarnya bukan orang-orang kaya, tapi orang-orang kismin, umum gitu. Pegel, wallahu a'lam.